Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Harga kebutuhan pokok di Pasar Terong Kota Makassar terus melonjak menjelang Idul Adha. Lima hari jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Palopo terus meningkat. 6 warga di Bulukumba menjadi korban gigitan anjing gila. Kita ke informasi pertama. Harga sejumlah barang pokok di Pasar Terong Kota Makassar terus melonjak menjelang Idul Adha. Salah satunya cabai kecil naik dari Rp20.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. 5 hari jelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Terong Kota Makassar mengalami kenaikan. Salah satunya cabai kecil naik dari Rp20.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu bawang putih kini dijual seharga Rp30.000 per kilogram, serta tomat dijual Rp15.000 per kilogram atau naik 20% dari harga semula. Semua harga barang naik. Iya, naik semua, Pak. Kayak lombok apa? Lombok, kecil. tomat, Sama apa lagi Bu? Bawang. kentang, semuanya. Itu Semua. bisa beli, Pak. Iya. Jadi bagaimana nih kita mengeluh dengan kenaikan harganya? Ya, bagaimana kalau begitu, Pak ya? Iya. Biar mahal kita beli daripada kita tidak ini. Di bulan Idul Adha ini. Iya, yang seperlunya saja dibelanja, Pak. Iya. Karena terjadi kenaikan harga Bu ya. Iya, iya. Harga ayam kampung juga melambung 30% per ekor. Dampaknya pembeli terpaksa mengurangi pembelian sesuai kebutuhan. Apa-apa yang naik ini? Itu loh, ayam naik ya, Pak. Ayam yang naik. Berapa harga ayam tak? Pak? Satu setengah, Oh, sebelumnya berapa dijual? 120. Oh, jadi ini menjelang Idul Adha ini kenaikan harga ayam apa juga? Pembeli dan penjual berharap pemerintah harus segera turun tangan mengatasi kenaikan harga. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Harga bawang merah dan tomat di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep juga terus melonjak dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga diduga akibat cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen tidak maksimal. Setelah harga beragam cabai di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep mengalami kenaikan, kini harga bawang merah dan tomat ikut meningkat. Dalam sepekan terakhir, harga bawang merah naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Bahkan ada penjual yang menjualnya sampai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Kalau sekarang harga bawang itu berapa? Sudah 61 kilo dia. Oh, sekarang 18. Sebelumnya harga 5.000, 8.000. Paling tinggi itu 8.000 sebelumnya. Iya, sekarang udah 18. Ini Katanya sih pengaruh cuaca. cuaca ya? Iya, Apalagi- yang itu mungkin bilang orang petani, enggak tahu juga. Kalau Kalau bawang bilang 60 nih. 60. Kilo, iya. Kalau sebelumnya biasa berapa? Sebelumnya ada yang 25, ada yang 30, paling mahal 30. Jadi Sekarang 60 dia. Ada juga yang menjual 70 yang besar, bawang bima. Kenaikan harga diduga akibat cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen tidak maksimal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Jelang Idul Adha, ratusan sapi kurban di Kabupaten Sinjai dikirim ke Pulau Kalimantan. Seluruh sapi kurban yang dikirim telah menjalani pemeriksaan medis dan karantina 14 hari untuk memastikan sapi bebas dari penyakit mulut dan kuku. Salah satu perusahaan ternak di Sinjai mengirim 150 sapi kurban ke Pulau Kalimantan. Seluruh sapi kurban yang dikirim telah menjalani pemeriksaan dan karantina 14 hari untuk memastikan terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Pengiriman sapi kurban ini guna memenuhi pasokan daging kurban di Pulau Kalimantan.
Harapannya kami ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang tidak ada terindikasi PMK ini bisa dimudahkan untuk proses pengiriman, dan kami sangat berharap mudahan PMK ini bisa cepat vaksinnya tersalurkan kepada semua peternak yang ada di Indonesia ini. Kesehatan saat ini ya cukup terawat karena yang lulus proses karantina ini memang betul-betul yang sudah terseleksi dan sehat. Karena selama 14 hari ini dapat indikasi terkena penyakit, itu akan dikeluarkan. Sebelumnya berapa sapi yang diberangkatkan ke Kalimantan? Sebelumnya res pertama ada 34, res kedua ada 34, dan res ketiga ini ada 42. Sebelum PMK itu, Pak? Sebelum yang tahun ini, kalau sebelum PMK itu kurang lebih tahun lalu 273 ekor. 200. Ini sekarang berapa? Ini kurang lebih 150 ekor. Para peternak di Sinjai berharap pemerintah segera menyalurkan vaksin penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak, khususnya di Sinjai, agar kekebalan tubuh meningkat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 5 hari jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Palopo terus meningkat. Mayoritas pembeli dari luar kota Palopo. Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah belum berimbas pada penjualan sapi kurban di kota Palopo. 5 hari jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban justru meningkat. Salah satu peternak mengaku dari 100 sapi kurban yang disiapkan, hampir 95% sudah terjual. Mayoritas pembeli dari luar kota Palopo. Guna memenuhi permintaan hewan kurban, pedagang menerima pasokan dari Flores, Ambon, serta Sinjai. Sudah sering diperiksa? Iya, sudah diperiksa dari sana memang. Ini datang dari mana saja ini? Ada dari Flores, Ambon, udah tempat gitu. Kalau untuk harga per satu sapi sekarang berapa? Iya, macam-macam, harga 12 sampai 17. Kalau dibanding bulan kemarin? Bulan kemarin kayak meningkat ini. Tahun kemarin? Sama tahun kemarin. Oh, berarti di tahun ini penjualan lebih naik lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo, kondisi hewan ternak terutama sapi belum ditemukan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Para peternak pun semangat melakukan penjualan sapi kurban. Kami melakukan giat pemeriksaan hewan kurban, dirangkaikan kewaspadaan, kehati-hatian dalam rangka penyebaran wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Karena sampai hari ini tabulasi nasional sudah 22 provinsi yang dinyatakan positif PMK. Nah, melakukan giat pemeriksaan kesehatan hewan. Dan dari pemeriksaan yang kami periksa sama tim hari ini, bahwa jumlah sapi kami temukan memang ada beberapa yang tidak masuk untuk kategori hewan kurban, tapi itu tidak, hanya 2 atau 3 ekor, dan sisanya setelah kami lakukan pemeriksaan dengan spesifik, pemeriksaan mulut, lidah, hidung, dan lihat kaki, semua sapi dalam keadaan sehat. Dan menurut beliau sapi ini berasal dari NTT, Pulau Sumbawa, dan dari Ambon. Harga sapi kurban di kota Palopo dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 14 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per ekor, tergantung berat sapi kurban. Selain memeriksa kesehatan sapi kurban, petugas juga mengawasi lalu lintas hewan kurban dari luar daerah yang masuk kota Palopo. Wahyudi Baso melaporkan dari kota Palopo.